berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Di langit pun dipimpinnya, Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur dan bersukacita, saya mewakili persekutuan doa wilayah El Shaddai yang bertugas di persekutuan malam hari ini menyambut setiap kita. Kiranya setiap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat. Dan sekalipun kita masih harus beribadah dari rumah kita masing-masing, tidak mengurangi semangat dan pertumbuhan iman kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda menaruh benci atau dendam kepada orang lain, apapun alasannya? Rasanya setiap kita pasti pernah mengalaminya. Alasannya pun beragam. Tapi apapun alasannya, kita pasti berusaha membenarkan alasan kita untuk membenci dan mendendam kepada orang lain. Padahal kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kasih. Bukan berarti kita kalah, melainkan menandakan kita mampu untuk mengendalikan diri. Tema kita persekutuan doa pada malam hari ini ialah kebencian dan dosa. Dengan bacaan yang diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Melalui firman Tuhan yang nanti kita dengar, kita bersama akan belajar apa dampak dari kebencian dan dendam bagi relasi kita pada Tuhan dan sesama. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk persekutuan ini. Sebelum memasuki seluruh rangkaian persekutuan doa di malam hari ini, mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pengalaman di hari ini? Apakah kita sudah bersyukur? Sekalipun mengalami hal yang tidak menyenangkan. Mari kita selalu berusaha belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang dipercayakannya ini. Untuk itu, marilah di awal persekutuan doa ini kita bersama-sama menyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mana yang akan Anda pilih? Hidup dalam damai atau hidup dalam perselisihan? Kita pasti menjawab hidup dalam damai. Mengapa? Karena pikiran kita akan lega dan tidak terbeban. Perselisihan hanya akan membuat kita lelah dan dosa pun akan menguasai setiap kita. Namun kita tahu bahwa untuk menguasai diri tidaklah mudah. Akibatnya perselisihan pun tidak dapat dihindari. Marilah kita senantiasa meminta tuntunan dari Roh Kudus Tuhan
agar dapat diberikan kelembutan hati. Sebelum melanjutkan rangkaian persekutuan di malam hari ini, mari kita bersama masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih dan teladan-Mu di dalam kehidupan kami. Di malam ini kami melakukan persekutuan di rumah kami masing-masing. Tolonglah setiap kami agar setiap pribadi dan keluarga yang bersekutu di malam hari ini dapat menerima jamahan tangan Tuhan. Sehingga persekutuan dan firman Tuhan yang akan kami dengar tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur. Pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 133. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar firman Tuhan dapat kita dengar dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan "Mampirlah dengar doaku". Orang
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan melalui persekutuan doa yang boleh dilaksanakan. Mari bersama kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali melakukan persekutuan doa. Kami mengucapkan syukur untuk setiap kami yang dapat mengikutinya, dan biarlah cinta kasih daripada Tuhan boleh senantiasa memimpin kehidupan kami, dan melalui firman Tuhan yang akan sesaat lagi kami baca dan dengar ini dapat kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah kebencian dan dosa. Bagian bacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari bersama kita mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kita dapat senantiasa memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan di seluruh kehidupan kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kiranya setiap kita boleh dalam keadaan yang baik dan sehat, dan terlebih lagi setiap kita boleh terus bertumbuh ya di dalam Tuhan. Nah saudara, pada kesempatan kali ini kita bersama ingin belajar tentang sebuah relasi dalam tema kebencian dan dosa. Nah, kalau pada kesempatan hari ini kita bersama melihat dan belajar dari kisah Kain dan Habel, yakni anak-anak daripada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam relasi kehidupan persaudaraan, saudara-saudara, tentu kita bersama-sama pasti pernah mengalami ya,
ketika kita memiliki hubungan yang kurang baik, terjadi perdebatan, bahkan sampai dengan pertengkaran dengan saudara-saudara kita. Pertengkaran-pertengkaran itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara bersaudara di dalam sesama tubuh Kristus. Ya, misalkan sesama anggota gereja. Di dalam kehidupan masyarakat juga demikian. Hal ini bisa terjadi. Nah, hari ini kita bersama-sama ingin belajar apa sih yang menyebabkan terjadinya sebuah tindakan yang menyebabkan relasi yang tadinya harmonis itu bisa menjadi rusak. Lalu kalau itu sudah terjadi, kira-kira bagaimana kita untuk memperbaikinya? Nah, saudara, hari ini kita melihat tentang pengalaman kehidupan daripada Kain dan Habel. Dalam bagian bacaan Alkitab kita diceritakan bahwa Adam dan Hawa ini memiliki seorang anak laki-laki yang diberikan nama Kain, lalu mendapat seorang anak lagi yang kemudian diberikan nama Habel. Dan dikatakan bahwa dalam ayatnya yang kedua, Habel adalah seorang yang menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi seorang petani. Dan disampaikan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi mari sama-sama kita lihat dan catat ya Ibu Bapak Saudara ya, bahwa yang dipersembahkan oleh Kain ini sebagian. Itu yang pertama. Dan ayatnya yang keempat mengatakan demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan dikatakan Tuhan kemudian mengindahkan persembahan yang diberikan oleh Habel. Nah, kalau kita ingat di dalam cerita sekolah minggu, seringkali dikatakan bahwa asapnya ini berbelok-belok dari persembahan yang dibakar oleh Kain. Beda dengan persembahan yang dibakar oleh Habel, yang lurus, lempeng begitu ya, langsung diterima oleh Tuhan. Dan ternyata kalau kita membaca di dalam bagian bacaan Alkitab kita, nggak dijelaskan tuh, itu asap belok-belok kayak miring ke kanan, miring ke kiri, atau ke arah utara, atau seperti apa arahnya gitu, nggak disampaikan. Tetapi hanya disebutkan bahwa Kain ini mempersembahkan sebagian dari hasilnya, sedangkan Habel ini mempersembahkan dari yang terbaik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kan kita bisa melihat ya, bagaimana ada karakteristik dari seorang Kain ketika dia memberikan kepada Tuhan hanya dari sebagian yang sebetulnya itu adalah milik Tuhan. Dan sebetulnya Kain bisa belajar untuk mempersembahkan secara lebih lagi. Kalau hari Minggu lalu kita juga belajar bagaimana jadi berkat untuk sesama, hari ini kita juga bersama melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa penting bagi kita untuk bisa mempersembahkan hal yang utama, yakni hidup kita. Bukan bicara hanya materi ya Ibu Bapak Saudara ya, tapi bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, apa yang dialami oleh Kain ini ternyata membuat Kain kemudian memiliki kebencian. Dan menariknya cerita ini kemudian mengatakan bahwa Kain bukan benci kepada Tuhan, tetapi dia malah benci kepada Habel. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kelima, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan ada dialog di situ yang muncul ya, ketika Tuhan menanyakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bagaimanapun kalau kita marah, kalau kita nggak suka, kalau kita tidak senang, itu kan kelihatan. Ada sebagian orang Ibu Bapak Saudara kalau dia marah, dia kecewa, itu kelihatan sekali. Ada orang yang mungkin bisa cukup pandai menyembunyikan ini. Tetapi bagaimanapun kita manusia, ketika ada sesuatu yang mempengaruhi emosi kita, maka air muka kita bisa berubah dan orang jadi bisa tahu bahwa suasana hati kita saat itu sedang tidak enak. Apalagi Tuhan. Dia pasti akan mengetahui, bahkan dikatakan dia bertanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi di sini dikatakan bahwa apa yang dilakukan dan persembahan yang dilakukan oleh Kain itu adalah sebuah perbuatan yang baik sebetulnya. Walaupun dia hanya memberikan sebagian. Tetapi Tuhan tidak melihat Kain secara buruk. Tetapi itu adalah sesuatu yang baik yang sudah dilakukan oleh Kain.
Dan Tuhan bertanya, kenapa hatimu muram? Kenapa engkau panas? Dan dikatakan demikian, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu. Ini adalah sebuah kondisi. Saudara, kalau kita punya kecenderungan untuk tidak suka kepada orang lain, kalau kita sudah mulai punya kecenderungan benci kepada orang lain, hati-hati. Di sanalah dosa sudah mengintip setiap kehidupan kita yang akan membuat diri kita memikirkan tindakan cara yang akan kita lakukan kepada orang tersebut. Minimal, yang paling minimal nih Ibu Bapak Saudara ya, kalau kita sudah benci kepada orang lain, ketika dosa mengintip itu apa? Kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk memaafkan, dan dendam itu terus kita pelihara. Jadi kita pokoknya nggak suka, kita tidak bisa menerima. Saudara, hidup dalam kebencian, hidup dalam perselisihan itu apakah enak? Ya pasti tidak. Kita masih ketemu, kita masih berjumpa. Apa sih sebetulnya yang mau kita cari dalam kehidupan kita ya? Kalau hati kita begitu keras untuk kemudian kita bisa hidup dalam pengampunan. Ada cukup banyak orang dan bahkan ada beberapa orang Ibu Bapak Saudara yang juga saya kenal, yang kemudian masih memiliki akar pahit dalam hidupnya, dan itu ternyata mempengaruhi kesehatan. Mempengaruhi kesehatan dia, mempengaruhi juga dalam keseharian dia, mempengaruhi juga dalam cara berelasi bagi orang lain ya, bukan terhadap orang yang dia nggak suka. Dia jadi menaruh curiga dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Kain dalam kondisi ini? Dia mengajak adiknya Habel, mari kita pergi ke padang. Sampai di padang itu tiba-tiba Kain memukul Habel. Dan inilah cerita pertama di mana terjadinya pembunuhan dalam kisah Kain dan Habel. Saya sih membayangkan ya secara imajinatif, ya mungkin Kain juga nggak ngerti kalau dia pukul si Habel ini lalu bisa mati. Karena dia belum pernah nonton kayak kita ya, lihat ada tindakan-tindakan kriminal, kejahatan dan seterusnya, belum. Ini adalah kisah yang pertama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Habel ini bukan orang lain. Orang yang tumbuh bersama, orang yang menjadi bagian daripada keluarga itu. Tetapi kebencian akhirnya menutup mata Kain. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita? Ketika kita juga memiliki kebencian, dosa bekerja atas kita dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kenormalan, bahkan etika, serta pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, jangan biarkan kebencian masuk di dalam kehidupan kita, menguasai setiap kita. Hati-hati di dalam kehidupan berjemaat, selalu ada upaya daripada si jahat. Si jahat ini bukan orang ya, tetapi roh jahat yang bisa memakai siapapun, yang bisa memecah belah, yang bisa membuat kita berselisih paham, yang membuat diri kita ini tidak bisa berdamai sama orang lain. Dan konsekuensi dari sebuah tindakan Kain ini, pada akhirnya Kain harus menerima pengusiran daripada Tuhan, mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun di dalam hukuman yang besar daripada Tuhan itu, Tuhan masih menjaga Kain. Karena Kain adalah ciptaannya. Mari sekarang kita bersama boleh merenungkan apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, mari kita juga mencoba merefleksikan seluruh relasi-relasi yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau perjamuan kudus itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan persiapan di Sensoromorum. Apakah saudara sudah berdamai dengan sesama, dengan suami, istri, anak, teman, dan orang lain? Mari pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga coba kita masukkan di dalam hati kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, biarlah kita bisa hidup dalam pengampunan. Sekalipun hati kita terluka, kita merasakan kecewa terhadap orang lain, jangan biarkan kebencian menguasai kita dan dosa kemudian menguasai kita dan membuat kita memiliki kehidupan yang kemudian
tindakan di dalam kehidupan tersebut tercela dan itu tidak indah di hadapan Tuhan. Mari bersama kita merenungkan, mari bersama kita ubah kehidupan kita, dan biarlah Tuhan boleh senantiasa bersuka cita lewat kehidupan kita yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memelihara setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kini kita bersatu di dalam doa malam. Pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu, dan biarlah lewat apa yang kami dengar atas firman Tuhan, ini dapat kami lakukan. Setiap nyanyian, pujian, dan keterlibatan kami di dalam persekutuan ini, biarlah menjadi sebuah persembahan yang berkenan di dalam hati Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar, bukan hanya kami terima di telinga, tapi kami dapat juga menerima di dalam hati kami, dan langkah kaki kehidupan kami adalah langkah kaki kehidupan yang memberlakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang mungkin pada saat ini merasakan kelemahan tubuh dan membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, apapun sakit dan pergumulan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul di dalam kehidupan secara ekonomi, yang mungkin mereka bergumul tentang keseharian, kebutuhan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bersuka cita pada hari ini, atau dalam satu pekan ini mereka merasakan sukacita atas hari ulang tahun yang mereka terima. Tuhan juga boleh memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Persiapan kebaktian onsite yang akan kembali diselenggarakan umat-Mu dimulai pada minggu pertama Februari tanggal 7 nanti melalui persekutuan wilayah Immanuel. Tuhan boleh memberkati. Kami tahu ya Tuhan bahwa kehidupan sekitar kami ini belum benar-benar dalam kondisi yang stabil. Tetapi biarlah kami boleh tetap bertanggung jawab, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan juga boleh mengetahui kondisi dan kesehatan kami dengan baik sebelum kami mengikuti ibadah onsite agar tidak mempengaruhi kondisi kesehatan orang lain. Kami juga berdoa untuk setiap penata layanan yang dilakukan umat-Mu di GKI Harapan Jaya. Tuhan yang boleh senantiasa memimpin kami. Beberapa waktu atau beberapa jam kami akan mengambil waktu untuk beristirahat malam. Tuhan boleh memberkati istirahat kami di dalam pimpinan Tuhan saja, dan biarlah pengasihan Tuhan boleh memelihara setiap kehidupan kami, sehingga ketika esok hari kami bangun, kami memiliki sukacita, kami memiliki damai, kepahitan, semuanya ini boleh sirna, karena kami percaya kami dicurahkan oleh Roh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini telah mengingatkan kita kembali, agar kita mampu mengendalikan diri kita dan tidak dikuasai oleh kebencian, apalagi dendam. Agar dosa tidak menguasai kita, mari kita hidupi cinta kasih daripada Tuhan di kehidupan kita. Sebelum bersama menerima berkat Tuhan dan masuk pada doa pribadi dan keluarga di rumah Bapak Ibu masing-masing, saya mengajak kita untuk menyanyikan Semua Baik. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa
masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana indah telah kau siapkan Bagi masa depanku yang penuh harapan. semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, mari kita menutup seluruh rangkaian persekutuan doa pada malam hari ini di dalam berkat Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau, dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.